Film ini mengambil setting di kota Chicago yang saat itu meningkatnya tindakan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Bahkan terburuknya, pemerintah ataupun kepolisian belum dapat menangani permasalahan tersebut. Di satu sisi terlihat anggota polisi yang menjadi korban penembakan. Di sana ia ditangani oleh dokter spesialis ahli bedah yang bernama Paul. Hampir seluruh korban tindakan kejahatan ditangani oleh dirinya. Sayangnya, polisi tersebut tidak dapat diselamatkan lantaran terlalu banyak kehabisan darah. Paul sendiri memiliki kehidupan yang nyaris sempurna. Karir sukses, finansial serba berkecukupan. Ia tinggal bersama istri dan anaknya, yaitu Lucky dan Jordan. Paul juga memiliki seorang kakak yaitu Frank, orang yang selalu bergantung dengannya. Suatu ketika setelah makan siang, terlihat seorang juru parkir atau valet mencoba berbuat jahat. Ia memotret alamat yang berada di dalam mobil milik Paul. Tanpa disadari, itulah awal dari kehancuran hidup Paul. Hingga suatu malam, Paul dan keluarga ingin menghadiri acara makan malam bersama. Sayangnya saat itu pekerjaan yang mendesak yang membuat Paul tidak bisa ikut bersama Lucky dan Jordan. Ketika mereka tiba di rumah, terlihat mobil yang mencurigakan terparkir di halaman rumahnya. Di malam itu Lucky melihat jendela rumahnya terbuka. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaannya itu pun terjadi di saat ia melihat jejak kaki yang berada di rumahnya. Lucky mencoba memanggil Jordan agar dapat melarikan diri. Sayangnya tiba-tiba 3 orang perampok menyekap serta menodongkan pistol kepada Jordan. Dalam keadaan mendesak itu, Lucky dipaksa untuk menyerahkan semua benda-benda berharga miliknya, sedangkan Jordan hampir dilecehkan oleh salah satu dari 3 perampok tersebut. Beruntungnya teman yang satunya mencegah perbuatan itu, dan karena itu juga, 2 perampok itu terjadi perselisihan. Jordan mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Ia berhasil melukai salah satu dari mereka, hingga wajah di balik topengnya itu terlihat. Sedangkan perampok yang menyandra Lucky menyadari bahwa penyamaran temannya diketahui. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan jejaknya, perampok tersebut menembak mereka berdua. Di rumah sakit, Paul mendengar bahwa keluarganya menjadi korban perampokan. Di sana Jordan berhasil diselamatkan, namun dalam kondisi koma, sedangkan istrinya meninggal dunia. Di sana juga Paul memberikan informasi kepada 2 detektif yang menangani kasus dirinya. Keesokan harinya saat pemakaman istrinya berlangsung, Paul bersama mertuanya ikut menghadiri pemakaman tersebut. Di sana mertuanya tak percaya bahwa kejadian naas itu menimpa kepada putrinya. Dan ketika mereka pulang, di sana mereka mendapati orang asing yang mencoba mencuri di perkebunan rumahnya. Paul tampak terkejut ketika melihat mertuanya itu bertindak dengan berani dan berkata bahwa polisi hanya bertindak ketika kejahatan telah terjadi. If a man really wants to protect what's his, he has to do it for himself. Beberapa hari setelahnya, Paul mendatangi kantor polisi untuk melihat seberapa jauh perkembangan kasus dirinya. Namun di sana ia malah mendapati beberapa kasus kejahatan yang belum dapat ditangani oleh kepolisian. Dari situ, Paul merasa bahwa kasus dirinya juga tidak akan terselesaikan karena menurutnya kinerja polisi begitu lamban. How'd Faith work out for them? Malamnya Paul melihat 2 orang preman yang mencoba melecehkan seorang wanita. Paul mencoba membantunya. Sayangnya, sebelumnya ia belum pernah berurusan dengan kejahatan. Oleh sebab itu, ia dipukuli oleh kedua preman tersebut. Dan karena kejadian itu juga, Paul merasa bahwa tindakan kejahatan semakin merajalela. Ia termotivasi untuk melawan kejahatan dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Paul mencoba mencari senjata yang dijual secara ilegal. Tujuannya agar tindakannya itu tidak diketahui oleh siapapun. Sayangnya di toko tersebut hanya menjual senjata secara resmi. Paul pun tak jadi membelinya. Hingga suatu ketika, Paul menangani seorang anggota geng yang terluka cukup parah. Tak sengaja ia menemukan pistol milik orang itu. Secara diam-diam, Paul mencoba mengambilnya. Paul memanfaatkan pistol tersebut untuk belajar secara otodidak melalui video tutorial. Malamnya, Paul melihat kondisi anaknya semakin memburuk.
Dirinya semakin benci dengan tindakan kejahatan. Oleh sebab itu, Paul pun memutuskan untuk melawan kejahatan malam itu juga. Hingga tiba di jalan yang sepi, Paul melihat satu keluarga yang sedang dirampok. Paul mencoba menghentikannya. Beruntungnya, pengalaman pertamanya menggunakan senjata. Ia berhasil mengenai salah satu perampok tersebut hingga tewas, dan mobilnya tersungkur, sementara Paul terkena tembakan di tangannya. Sedangkan perampok yang satunya mencoba membunuh Paul, tetapi Paul berhasil membunuhnya. Kejadian itu ternyata direkam oleh seseorang. Orang tersebut bersaksi kepada polisi yang tiba di tempat itu, bahwa dirinya melihat seorang pria memakai hoodie menghentikan perampok tersebut. Beruntungnya wajah Paul saat itu tidak terekam dalam video. Dengan cepat, video tersebut menyebar ke penjuru kota, dan dari situ, Paul dijuluki sebagai sang pencabut nyawa. Keesokan harinya, Paul menangani pasien anak-anak. Dirinya tertembak di bagian kaki, akibat ulah pengedar narkoba yang berkedok tukang es krim. Paul mencoba menggali informasi dari anak tersebut untuk mencari alamatnya. Sesampainya di sana, Paul langsung menembak mati orang tersebut. Kejadian itu membuat nama pencabut nyawa menjadi perhatian di penjuru kota, bahwa mereka membutuhkan orang seperti Paul untuk melawan kejahatan yang kini meningkat. Di satu sisi, Paul juga menjadi incaran para polisi karena tindakannya. Suatu hari, Paul mendapati pasien pembunuhan. Di situ ia melihat jam tangan istrinya terpasang di tangannya. Paul menduga bahwa orang tersebut merupakan salah satu dari mereka yang membunuh istrinya. Paul mencoba memanfaatkan HP si korban untuk mencari informasi. Di HP tersebut, Paul mendapati foto alamat rumahnya. Dirinya jadi mengetahui bahwa saat di restoran itu, alamat rumahnya telah difoto oleh tukang parkir. Dan ternyata, korban pembunuhan itu merupakan tukang parkir sebelumnya. Dari informasi HP tersebut juga, Paul mendatangi toko yang menjual barang curian. Di sana pemiliknya ternyata mengetahui bahwa Paul merupakan suami dari istri yang temannya bunuh. Dari situ, ia secara diam-diam mencoba menghubungi temannya. Di satu sisi, ia juga berniat membunuh Paul. Beruntungnya, Paul segera melihat dan langsung menyerangnya. Kemudian Paul memaksa orang tersebut untuk memberitahu siapa saja dalang di balik pembunuhan istrinya. Orang itu mengaku bahwa dirinya hanya mengenal orang yang bernama Fish, yaitu perampok yang membunuh istri Paul dan menjual hasil curiannya kepada orang tersebut. Bersama dengan itu, orang yang bernama Fish datang dan mencoba menembak Paul. Beruntungnya Paul berhasil menghindar dan tembakan tersebut malah mengenai temannya sendiri. Kini Paul berhadapan dengan salah satu perampok yang membunuh istrinya. Paul berhasil mengalahkannya di saat peluru pelaku tersebut habis. Dari situ, Paul memaksa Fish untuk memberitahu pelaku selain dirinya, dan Fish menyebut nama Joe. Namun ternyata Fish masih melakukan perlawanan. Beruntungnya bola bowling menimpa kepalanya dan membuat Fish tewas. Atas kejadian tersebut, Paul menjadi perbincangan di penjuru kota, bahwa mereka semakin penasaran dengan sosok di balik sang pencabut nyawa. Sementara itu, polisi memberitahu kepada Paul bahwa mereka mendapati salah satu pelaku pembunuh istrinya yang menjadi korban pembunuhan. Namun mereka tidak tahu bahwa yang membunuh pelaku tersebut adalah Paul sendiri. Berbekal informasi yang diberikan pelaku pertama, Paul mencoba mendatangi Joe, perampok yang saat itu mencoba mencabuli anaknya. Di sana Paul mendapati Joe sedang bekerja. Tanpa menunggu lama, Paul langsung memukul Joe hingga pingsan, dan ketika sadar, Paul menyiksanya. Tujuannya untuk mencari informasi pelaku yang lainnya, dan Joe mengungkapkan bahwa pelaku yang lainnya adalah Knox. Sementara di rumah sakit, kondisi Jordan kini membaik, bahkan telah diizinkan untuk pulang. Di satu sisi, Paul mendapatkan pesan dari Knox, pelaku terakhir yang membunuh istrinya. Di pesan tersebut, Knox mengetahui bahwa Paul sedang mencarinya. Namun Knox malah menantang Paul bahwa Knox akan menemui dirinya. Dari situ, Paul langsung membeli senjata secara legal. Tujuannya untuk melindungi dirinya ataupun anaknya. Malamnya, Paul menyadari bahwa rumahnya ada yang mengawasinya.
Paul menduga bahwa itu adalah Knox. Paul segera meminta anaknya untuk bersembunyi di balik lemari. Tak lama dari itu, Knox beserta anak buahnya menyusup ke rumah Paul. Namun Paul berhasil mengalahkan dua anak buahnya dengan mudah. Tetapi ketika berhadapan dengan Knox, Paul sempat terkena tembakan di lengannya. Beruntungnya, ia segera mengambil senjata yang disimpan di balik meja dan kemudian membunuh Knox. Sementara itu, polisi yang datang menganggap kejadian itu sebagai pembelaan diri Paul. Di satu sisi, polisi juga menduga bahwa Paul adalah sosok di balik sang pencabut nyawa. Namun Paul enggan memberitahunya. Dari situ juga, Paul memutuskan mengakhiri perjalanan sang pencabut nyawa, dan film pun berakhir.